berupa yaitu KD3.3 dan 4.3. Cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Misalnya, adaptasi hewan di gurun, di kutub, laut, dan pertahanan diri dari pemangsa. Yang pertama, cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama adalah unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, unta melakukan beberapa penyesuaian seperti pada gambar berikut. Terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Kemudian telapak kaki yang lembut memudahkan berjalan di atas tanah berpasir. Nah, unta juga memiliki punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Terakhir, usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Itulah ciri khusus yang dimiliki oleh unta. Kemudian yang kedua adalah beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya, dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Yang keempat adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Kemudian yang kelima adalah lumba-lumba dan paus. Kedua mamalia ini hidup di laut. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Sama seperti kelelawar, kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Kemudian yang kedua adalah cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Beberapa jenis hewannya adalah, yang pertama adalah cicak dan tokek. Cicak dan tokek dapat melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara, yaitu telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding. Yang kedua, kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Nah, hewan kedua adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai kondisi lingkungan. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkannya untuk mendapatkan mangsa. Yang ketiga adalah walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat adalah landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Yang kelima adalah kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuh. Yang keenam, cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Yang ketujuh adalah ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Setelah itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang terakhir adalah terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulungkan diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Itulah 8 hewan yang beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, beberapa istilah penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah.
Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua adalah mimikri. Contohnya adalah bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiga adalah autotomi atau melepas bagian tubuh. Contohnya adalah cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Nah, yang keempat adalah menggulungkan diri. Contohnya adalah terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari pemangsa atau dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan.